bukan cuma bagaimana kalau dia datang hari ini. Bukan cuma itu. Ya. Tapi mengapa tidak hari ini Tuhan? Oh Tuhan, lambat aku, oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami selalu menjadi siap terhadap kedatangan-Mu kapanpun itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Siapa berpaling kepada Allah, dia harus selalu percaya bahwa Allah ada. Hah? Ini pembahasan kita di sini itu hampir setiap kali khotbah. Ibrani 11 ayat 6. Hah? Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Yang bilang Tuhan kok. Ya? Yang bilang Alkitab saudara. Ya? Iman itu apa? Percaya bahwa Allah itu ada. Oh, itu yang paling dasar. Oh, kadang-kala kita berpikir kita sudah sampai pada level tertentu iman. Padahal waktu cek, sungguhkah kau percaya Allah itu ada? Kalau percaya Allah itu ada saudara, aduh, sikap kita di hadapan Tuhan waktu kita ibadah itu sangat beda. Ya. Sikap kita setiap hari itu sangat berbeda. Kenapa? Karena kita percaya dia tidak pernah tidak ada. Itu. Ya. Itu orang beriman. Ya. Jangan biarkan kita cuma menjadi Kristen. Kristen tanpa iman. Hah? Kristen cuma di KTP. Kristen cuma berpikir dia kan yang penting ke gereja. Nah, itu Kristen. No? Hari Minggu dia ke gereja. No? Oh iya, kami pagi-pagi doa baca Alkitab. Terus sepanjang hari kamu ngapain? Sungguhkah itu Kristen? Itu persoalannya. Hari Minggu ke gereja. Pulang dari gereja itu apa? Apa yang dilakukan? Sungguhkah kamu orang beriman? Nah, itu persoalannya saudara. Ya.
terlalu meremehkan Tuhan dan kerinduannya bagi kita. Bayangkan menyembah Tuhan. Kita pikir menyembah Tuhan cuma menyanyi. Loh, haleluya, haleluya, lalu selesai. Sudah menyembah. Bayangkan, lalu sepanjang hidup apa yang dia lakukan? Oh. Saya benar-benar terkejut saudara ya. Kemarin sore itu ya. Kira-kira saya melihat sebuah tayangan saudara. Yang bercerita tentang ini memang hamba-hamba Tuhan saudara. Ya, kemarin yang diulas 10 orang. Dan itu pengakuan keluarga. Itu mau bilang apa? Oh, anak-anak yang buat pengakuan. Ini keluarga kami begini nih. Orang tua kami yang terkenal itu sebenarnya seperti ini. Saya bilang, hah? Oh Tuhan, benar-benar saudara. Ya sukses itu tukang Mbak Uni TV rohani kan dari dulu saudara. Yang kan itu. Ya. Dan saya benar-benar terkejut ya. Terhadap kayak aduh betul-betul nyanda dapalia. Anaknya buat pengakuan. Karena dia justru dikeluarkan ya dari keluarga itu. Kenapa? Karena justru dia hendak meluruskan. Kenapa mesti seperti ini? Bukankah mama papa sudah tua? Masa dari muda sampai tua seperti itu? Saya bilang, itu saudara anaknya bercerita sambil menangis. Jadi dia bilang, ini laki-laki yang menangis. Dia bilang waktu saya berusaha mengingatkan. Yang kan dia bilang beberapa kali ternyata apa? Itu mama papanya, jangan bilang nama ya. Mama papanya saudara. Loh itu dulu waktu nonton pertama saudara kan belum ada televisi yang lain soalnya. TV rohani enggak ada. Tuh saya penontonnya. Ya. Itu kan mereka setiap hari ada televisi karena televisi belum punya. Saya baru terkejut ya. Anaknya buat pengakuan, papa saya alkoholik, pemabuk. Jadi dia bilang beberapa kali beliau tampil itu dalam keadaan mabuk. Jadi, jadi mereka tunjukkan salah satu contoh seorang pekira saudara. Dia agak begini, ya pikir dang ya dasarkan so tua dan begitulah. Tapi pikir ya mungkin tak salah badiri, nintau karena mabuk. Oh Tuhan tolong. Saya pun bingung. Oh Tuhan, aduh betul-betul terpukul saudara. Saya sampai begini. Nah bayangkan kalau ada 10 ya. 10 yang ditampilkan. Itu yang tidak dapat lihat. Yang tidak ada orang tahu itu berapa banyak. Nah kalau pemimpin saja seperti ini. Siapa yang dia pimpin? Coba. Kalau pemimpin seperti itu, Yesus bilang, ya, kalau pemimpinmu buta, biasanya yang dipimpin juga orang buta. Dan, nah kalau pemimpinmu masuk lobang, semua masuk lobang. Tahu enggak? Kalau pemimpinmu ke neraka, kamu ada di situ. Puluhan tahun kamu ada di situ dan kamu percaya itulah kebenaran. Yang kedua ya. Ini semua kan kita alami. Coba. Ini pengalaman kita semua. Ya. Waktu saudara terbiasa dalam keadaan seperti itu, ya. Memiliki pemimpin dengan pemahaman tertentu. Taruhlah dia pemahamannya A. Padahal kebenaran Z.
Ini waktu diberitahu kepada saudara, salah loh pemimpinmu, salah loh pemahamannya. Biasanya kita malah melawan. Kenapa? Karena ini sudah mendarah daging. Padahal dibuktikan dengan Alkitab. Harusnya apapun keputusan gereja itu, ya, apapun keputusan si pemimpin itu, ya kan, dia sejago apa coba? Loh, kita percaya Alkitab. Kalau Alkitab tulis itu, kenapa kau tidak mau berpikir seperti cara Alkitab berpikir? Itu pertobatan kan? Bertobat apa? Berubah cara pikirnya. Dari cara pikir normal manusia pada umumnya, kita memiliki cara pikir surgawi dan itu harus. Kalau tidak, kamu belum bertobat namanya. Karena bertobat artinya berubah cara pikir. Waktu cara pikir berubah, tindakanmu pasti berubah, itu pasti. Mengapa kau terus bertindak seperti itu? Karena sebenarnya pikiranmu belum berubah. Itu saudara. Ya. Waktu saudara terus saja menganggap bahwa pikiranmu yang benar. Ya ini tiap kali saudara melihat Alkitab, ini walaupun sejuta kali bilang dari sini, saudara tetap saja tidak percaya. Itu. Ini orang yang modal begini nih, ya. Ini akhirnya dia mengeraskan hati. Walaupun kebenaran sudah sangat terbukti, toh, terbuka, tetap melawan. Toh. Berabad-abad orang Yahudi dalam keadaan seperti itu. Ya kan? Waktu Yesus lahir sebagai manusia, dia sampaikan kebenaran karena dialah kebenaran itu. Bayangkan saudara, ya. Orang masih ragu. Yesus, masa Yesus kebenaran, dia kan manusia. Padahal Yesus yang bilang. Yesus belum disalib, belum mati. Oh, belum naik ke surga toh? Belum. Mati bangkit belum. Dia yang memperkenalkan diri, akulah jalan, kebenaran, hidup. Loh kok bisa orang bilang Yesus bukan Tuhan? Paulus dan para rasul, mereka memiliki hidup. Kenapa? Karena mereka memiliki Yesus, memiliki firman-Nya. Mereka tidak pernah bilang apa? Akulah hidup. Yesus yang hidup. Mereka tidak bilang akulah kebenaran. Kami hidup dalam kebenaran. Kalau Yesus dia bilang akulah kebenaran. Coba. Akulah kebenaran. Akulah jalan. Akulah hidup. Kok bisa masih ada orang? Justru banyak nggak saudara? Ya? Justru akhir ini, ya, ini 2000-an belakangan ini saudara, ya, ini semakin gila menurut saya, ya. Ini cara orang memahami, ya. Kenapa yang jalan logik, mesti masuk akal, kan? Orang Yahudi bingung. Loh, bukankah mamanya, papanya kita kenal? Tuh, saudara-saudaranya apa ya ada den torang? Tuh, Tuhan tahu DP rumah di sebelah situ. Oh ya, mungkin ini Tuhan. Nah, itu. Kan kurang jelas apa coba? Waktu mereka bilang, guru, tuh, ibu dan saudara-saudaramu mencarimu ada di luar. Oh, siapa ibuku? Kenapa? Siapa saudara-saudaraku? Kenapa? Coba, kok bisa sekarang orang malah menghormati ibunya daripada menghormati Tuhan? Bagaimana tuh kamu? Si ibu kita orang sangat hargai. Bagaimanapun dia dipilih Tuhan untuk melahirkan Yesus sebagai manusia di dunia ini. Tapi bukan dia tuh Tuhan. Gimana? Siapa yang bilang? Loh yang bilang Yesus, kok coba DP ayat. Yang dong pikir rumahnya cuma karang-karang. Coba Matius
Berapa kata ini tuh? Ayat 50. Lupa lihat DP pasal. 12 ya. Matius 12 ayat 50. Coba saudara. Coba. Orang baca dulu ya. 3. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Tahu kurang apa lagi nih? Tuh, so sangat jelas seperti ini orang. Aduh kasih yang Tuhan tolong. Makanya saya bilang ke saudara. Kita sekarang ini memiliki iman. Marja, mau tulis sini Jo. Pindah sini. Ayo enggak apa-apa jangan ragu-ragu. Yang malu-malu memang meja disiapkan untuk itu kok. Sekali lagi saudara bayangkan. Untuk percaya Yesus adalah Tuhan. Memangnya saudara pikir segampang, orang ini kan orang Kristen dari lahir. Mana ya banyak sekali orang Kristen dari lahir. Tuh, belum mati so bilang Yesus bukan Tuhan. Bahkan mengajar orang. Tuh. Pertama Yesus Tuhan, lama-lama bukan. Coba, saudara pikir. Jadi sampai sekarang orang semakin percaya Yesus adalah segalanya. Loh itu anugerah. Itu kasih karunia. Toh. Kepada saudara bahkan sudah dibuktikan. Toh. Bayangkan Yesus itu bukan cuma ada di perjanjian baru. Loh, mulai dari pasal pertama. Kitab yang pertama. Toh. Kejadian 1 ayat 1. Yesus ada di situ. Sudah dibuktikan kepada saudara. Coba. Dia adalah firman. Bapa menciptakan semuanya pakai firman. Kok mau percaya kalian? Gimana lagi ini? Ya, bayangkan saudara, firman jadi orang. Nah, 4 orang kan firman. Orang lain kali bedakan firman dan kata. Padahal saudara tahu enggak? Firman itu apa suatu firman? Firman ini kata, perkataan. Bayangkan ini kata ini orang. Ya. Biasa orang supaya begini, person. Ini pemahaman Alkitab. Dan Yesus yang bilang. Oh ya. Ini kan cara teologi menjelaskan pemikirannya. Bayangkan, orang bukan pribadi. Coba sekarang tanya, orang bukan pribadi. Kalau anjing, babi, kuda bukan pribadi. Tapi kalau orang pribadi. Tapi ya begitulah. Toh? Ini pendeta pasti bogo, iyo bogo. Toh? Orang kan bukan pribadi, toh cuma angkot itu pribadi. Tapi supaya dan tahu orang, person, pribadi, supaya tahu. Yang kan saudara, masih mau diragukan. Ya saudara, dia yang bilang akulah kebangkitan dan hidup. Itu sebelum Lazarus dibangkitkan. Mana ada para rasul memiliki firman Tuhan? Loh, iya. Mereka sangat percaya Yesus adalah firman itu. Mereka memiliki firman, tapi mereka tidak pernah bilang, merekalah, Petrus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Pasti masuk neraka dia. Siapa tuh kebangkitan dan hidup? Yesus. Ya kan saudara. Dan orang masa kini tuh berpikir kalau ada orang pandai. Saya bilang, Kang bayangkan manusia. So lebih pandai dari Alkitab. Alkitab so salah semua. Alkitab mereka anggap ini pandangan orang, pandangan manusia. Bayangkan. Jadi DP pandangan lebih betul.
Dari pandangan Alkitab. Oh saudara ya. Jadi daripada saudara tak salah berpikir, baca aja tuh Alkitab. Gitu ya. Saya sampai bilang ke saudara, kalau sampai muncul pandangan yang berbeda dengan yang saudara terima dari sini, datang percakapkan kalau saudara masuk surga. Saya tidak bilang kalau kita paling betul. Ya. Ini mengingat racun yang sedang berkembang hari ini. Sampai ngeri saudara. Sampai katanya mau percaya pada orang. Alah DP nama jutaan orang yang ikut jadi ya. Orang lain percaya itu tuh betul. Tuh. Tadi saya sudah bilang kepada saudara. Indonesia ini pemerintah, sistem pemerintahannya demokrasi. Apa itu demokrasi? Suara rakyat, suara terbanyak. Itu tuh demokrasi. Sementara kalau gereja, ini kalau gerejanya benar. Tuh. Cara pikir gereja itu benar. Ya. Kalau Kristen itu sungguh-sungguh benar, ini pemahamannya bukan demokrasi. Tulis Jo. Oh. Ini kepemimpinan Tuhan. Itu. Ada yang mengaku atau tidak ada yang mengaku, Tuhan tetap Tuhan. Titik. Begitu. Kebenaran, kalau ini adalah Alkitab adalah kebenaran. Jangankan kamu tidak akui, buang ini dia. Dan kebenaran tetaplah kebenaran. Hah? Semua orang menghina, menista kebenaran. Dan kebenaran tetaplah kebenaran. Surga tidak akan goncang karena semua penduduk dunia tidak mau percaya kepada Yesus. Surga adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Surga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua kerajaan di bumi, kerajaan manapun itu kecuali kerajaan dongeng. Tapi kalau dia kerajaan di bumi, itu kerajaan yang tergoncangkan. Satu-satunya kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah, kerajaan sorga. Yesus rajanya. Bagaimana? Yesus rajanya. Yesus rajanya kok orang ada, susah. Susah Jo. Ya saudara. Bagus ya, selalu kita diingatkan tentang hal ini untuk membuat kita bersyukur dan memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Ya, siapakah aku yang Engkau pilih? Kalau itu adalah raja segala raja, lalu aku miliknya. Oh, siapa kotek orang? Gitu kan? Gitu saudara. Petrus dan kawan-kawan waktu Yesus sudah terangkat ke sorga. Mereka dianggap apa? Dikenal sebagai orang-orang yang tidak terpelajar. Kong siapa mau dengar pada orang? Waktu diperhadapkan di mahkamah agama. Mereka terkejut karena mereka tidak bisa membantah orang-orang ini. Susah untuk dibungkamkan, justru orang tabadiang. Nah itu. Tuh. Mau ini baku mengada dengan orang yang tidak terpelajar menurutmu? Dorang guru yang menciptakan otakmu. Gimana sih? Waktu Tuhan berfirman kepada Musa. Musa sana ke Mesir. Kamu yang bicara ke Firaun. Oh Tuhan jangan aku. Kita gagap. Tuhan bilang Musa. Siapa yang menciptakan lidahmu? Kalau dia yang bilang tidak usah saudara. Kita tidak mungkin. Coba saudara Tuhan dah suruh kok bagaimana. Sorry pendeta. Torang bukan dokter. Torang ini apa? Saya sering bilang tokdor. Torang bukan dokter gitu orang ini. Torang bodok semua. Oh saudara. Sekali lagi para rasul dikenal sebagai orang yang tidak terpelajar. Kisah pasal 3. Dikenal sebagai orang yang tidak terpelajar. Dan mereka terkejut. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menghentikan rasul-rasul yang dianggap bodoh ini.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Yesus memilih cara ini. Hati-hati dengan orang yang berpikir orang paling bodoh, paling pandai, kita paling pandai. Oh, hati-hati saudara. Orang biasa tidak terbelajar, heran mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Memang zaman sekarang saudara, ya. Saudara mesti tahu begini ya, dalam kepemimpinan Roh Kudus, mengapa kita ada firman yang tertulis? Ini mesti ada supaya saudara tahu. Loh ini dasarnya. Toh? Saudara menerima suara Tuhan, cocokkan dengan ini. Kalau di luar ini bertolak, itu bukan suara Tuhan tuh. Ini ada dasarnya. Ini firman yang tertulis. Ini menjadi dasar yang teguh. Harus. Gitu saudara. Tuh, saya mesti bilang seperti itu kenapa? Karena masa kini kalau itu orangnya tidak perlu belajar. Lalu saudara malah jadi liar. Ya gini ya. Yang tidak belajar, yang tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Tuh. Kok mau tahu dari mana? Saya bilang akan firman Tuhan ini apa? Rahasia kerajaan Allah. Masa rahasia kok dipercayakan kepada sembarang orang? Iya kan? Oh dulu dia, bayangkan saudara. Ya. Coba lihat orang bisa berubah. Tadinya kan dia percaya, dia tahu rahasia kerajaan Allah. Kok bisa sekarang jadi berubah? Saudara lihat ini ya. Ini waktu setan masuk. Orang kan masalahnya kalau berpikir kalau setan ada di dalam orang itu kesurupan. Itu setan kecil. Kalau cuma bikin orang kesurupan, ya. Maka kalau itu orang tampak bijaksana, ini DP nama setan besar. Sampainya ada palia setan, dia ada palia setan, ada palia dia malaikat turun dari surga. Yang bilang Alkitab yang bilang kok, memangnya kita yang bilang. Jadi semua orang perlu sikapi saudara, baik-baik ya. Jangan juga pandang enteng, oh dia hanya tidak sekolah. Loh, kalau dia selama ini pandangan terhadap Alkitab benar, toh, karakternya benar, toh, iman berjalan oleh kasih, bekerja digerakkan oleh kasih, begitu kan? Dari situ orang tahu ini orang benar. Berarti pemahamannya benar kan begitu. Daripada dokter. Tapi ternyata lebih percaya buku di luar Alkitab. Lalu para pengikutnya ikut-ikutan semua percaya kalau dia yang bilang pasti betul. Buktikan Alkitab. Dipenuhkan Roh Kudus, bahasa roh. Loh, ada ayatnya. Dia yang bilang, soalnya tidak ada bahasa roh. Bagaimana engkau Alkitab yang tulis ada? Oh, bilangnya tidak ada. Hanya kamu karena kamu dokter. Lo kan aneh. Nah, lalu sudah. Oh bahasa roh. Ini sembarangan lagi sembarang bahasa roh. Coba. Memang saya bilang akang kalau orang ini tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, saudara sedang ditipu dan kamu tidak tahu. Sudah sedang disesatkan dan kau tidak tahu. Apalagi sedang disesatkan oleh orang yang mula-mula saudara tahu ini benar. Saya bilang ke saudara, coba. Harusnya, ini kan saudara rata-rata tahu maksud saya kalau apa. Tuh, apa dan siapa sudah tahu. Tuh. Tadinya saya sangat, bayangkan semua orang kita DP iklan pokoknya. Orang itu tidak kenal saya. Dia ingin tahu so kita tuh bintang iklan di mana-mana. Asal ketemu orang saya pasti bilang,
so dengar pada dia belum? Waduh dia butul. Waduh jangan dengar pada orang lain, justru dengar pada dia. Kan? Hampir tidak ada khotbahnya yang kami tidak dengar. Masalahnya. Tuh, mau di televisi, di radio, di kaset, semua ada. Tuh. Sampai saya kemudian terkejut. Loh ini kayak pakuang anak sudah jadi lain. Tuh. Lalu saudara lihat ini ya. Jadi sekali lagi, waktu kita ada dengan Tuhan, Tuhan akan peringatkan saudara. Waktu ini salah. Itu bukan tak iko-iko. Oh berarti hanya tidak ada itu. Saya kok, oh terpujilah Tuhan. Jadi ya biar suka sekali mama. Loh jangan kalau begitu. Kenapa kong dia so lain. Tuh. Ya, ini kompleks sebenarnya. Ya, tapi sekali lagi saudara, saya percaya, apalagi dengan cara penyampaian saya yang sangat sederhana kepada saudara. Tuh, saya memilih bahasa yang paling bisa dimengerti. Tuh, orang Manado, no, ya, sekalipun saudara lain-kali ada di hati bagaimana kata orang Manado, tapi kan ada di media juga. Tuh, kasihan tuh orang yang enak mengerti bahasa Manado. Oh. Yang kali kalau lihat khotbah di YouTube, tuh, orang khotbah. Saya sampai dalam hati, kasihan tuh orang yang ngebadengar. Dia nih tahu nih, ini ibu pendeta baca cerita apa? Oh. Kali Tuhan, so salah tuh kita ya. Kenapa tuh kita kok bahasa Manado semua? Ya, nanti tuh orang lain yang tidak mengerti. Ya. Saya tetap percaya saudara, jangankan saudara yang tahu baca. Sedang tuh orang yang tahu baca, Tuhan boleh ajar. Tuhan boleh kemudian menggunakan orang itu kemudian apa? Mengajar yang lain. Tuhan ini masalahnya. Dia yang buat orang pelida, yang ciptakan orang pe otak ya. Dulu ada ibu yang saya kenal, dulu saudara anggota persekutuan ya. Dulu dia datang doa puasa di sini. Dia tidak tahu membaca. Tapi dia doa puasa supaya dia bisa membaca. Kemudian dia bisa membaca, cuma baca Alkitab. Kalau so majalah, koran dia tidak tahu baca. Dia cuma tahu kalau baca Alkitab. Saudara kenal ya orang itu. Terkenal kalau di rumah 4 orang. Oh. Ini tante satu ini. Orang tahu dulu saudara dulu waktu kumpul doa puasa, saya masih ingat ya. Kalau semua baca Alkitab, dia paling suka dia yang baca. Oh. Ayat ajaran saya udah lancar sekali dia baca saudara. Dan bayangkan saudara, dia tahu baca karena apa? Karena doa puasa. Udah ini ya. Orang rindu, tuh, Tuhan kita bukan mau baca komik, tuh. Tolong buka hatiku, buka pengertianku. Kita mau baca Alkitab. Yang saudara. Jadi buku lain, kalau kasih dia ini tahu baca. Maka kalau kasih Alkitab dia tahu baca. Kalau orang buku lain orang tahu baca. Maka karena tidak pernah baca Alkitab, dia kalau baca Alkitab salah semua. Gembala yang baik. Sampai dia tahu membaca bagaimana. Saudara dapat lihat enggak? Itu orang ya dia tidak pernah baca Alkitab soalnya. Jadi waktu dia baca ayat Alkitab dia pasti kagok. Oh. Langsung dapat lihat. Lebih sesuai kalau semua baca apa kote Epafroditus. Yang tak baca itu pasti. Apa ini dia? Ya enggak baca. Bani apa kata? Bani bakbuk. Mau cari jo. Bakbuk, bukbak. Pusing. Oh Tuhan ini dari mana hendak kemana? Langsung enggak jadi baca. Apa ya? Artasasta. Nebukadnesar pada dia Nebukadnesar. Tahu balik. So bilang Nebukat.
Nesar. Pada dia Nebukadnesar. Mana lagi ini? Itu tuh. Udah lihat. Sekali lagi. Ini kalau orang mau membina hubungan dengan Tuhan. Masa Tuhan yang nak mau tolong 4 orang? Ini Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang dikirim untuk orang percaya, orang benar. Dia berfungsi sebagai penolong. Loh kan begitu. Penolong. Bayangkan saudara. Yesus bilang kepada murid-muridnya. Kalau kamu diperhadapkan kepada sidang, diperiksa atau apa. Enggak usah siapkan jawabannya. Enggak usah. Loh yang bilang Alkitab kok. Itu perkataan Yesus tuh. Jangan siapkan jawabannya. Kenapa? Nanti Roh Kudus beritahu jawabannya. Itu coba. Orang sekarang semua. Sampai itu khotbah apa dia tulis semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kurang mau baca. Bilang akan sedangkan orang berpertanyaan enggak usah siapkan jawabannya. Nanti Roh Kudus kasih. So itu. Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada sidang mahkamah agama. Roh Kudus tahu jawabannya. Berapa lama dong? Silakan kalian putuskan sendiri. Mana yang benar? Taat kepada kalian atau taat kepada Tuhan? Dong kaget. Dia siapa? Tukang tangka mujair. Aduh kasihan saudara. Tuh ya. Jangan takut. Ya. Kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang bertanya. Kalau saudara tahu. Enggak saudara. Orang ada persekutuan. Tuhan kasih kok diberi jawaban. Ya. Itu ya. Yang saya pernah cerita ke saudara itu. Ibu pendeta. Ibu pendeta. Bayangkan dia waktu itu seusia berapa ya. Dia diundang ke Pakistan. Untuk KKR di sana. Dan teman-temannya waktu dia saudara undangan di Pakistan, teman-temannya bilang, kamu mesti tahu loh. Orang-orang sana tuh tidak suka ibu-ibu, apalagi ibu-ibu sudah tua. Dia bilang, oh enggak ya. Saya tahu kalau Tuhan yang suruh. Ya. Dia bilang, karena Tuhan yang suruh, dia bilang, I love Muslim and Muslim loves me. Tiap hari. Ya. Kan dia tahu Tuhan mau utus ke sana, tiap hari. I love Muslim and Muslim loves me. Dia bilang lalu dia tiba di Pakistan. Sudah waktunya dan dia terkejut. Ya. Waktu dia buat KKR datang. Banyak sekali imam dari masjid yang hadir. Ini Pakistan. Itu Pakistan dorang penegara memang. Mereka bukan cuma mayoritas, itu negaranya. Kalau orang di sini mereka mayoritas tapi ini bukan negara Muslim. Nah, ini kan benar ya. Ini bukan cuma benar, ini betul. Betul. Kalau di sana saudara bukan cuma mayoritas, itu negaranya. Bayangkan saudara, kong ibu pendeta ini datang di sana. Kong dia khotbah. Wah, istri dari imam kemudian sakit toh. Didoakan sembuh. Wah, jadi dia malah yang tukang iklan. Dia panggil teman-teman. Ayo mari hadir. Ada ibu pendeta yang waduh dia doakan istri saya dan istri saya sembuh. Betul-betul Muslim loves me. Muslim mencintaiku dia bilang. Aku cinta orang Muslim dan orang Muslim mencintaiku. Jadi mereka banyak. Berapa waktu itu dia bilang sebenarnya ya. Jadi bayangkan kalau para pemimpinnya hadir. Apalagi yang DP jemaah hadir. Singkat cerita. Ya, karena dia begitu viral waktu itu. Dia pun diundang oleh
Pakistan TV. TV nasional di sana, ya. Mengundang Ibu Pendeta untuk isi acara Good Morning Pakistan. Selamat pagi Pakistan, ya. Dia isi acara pagi-pagi, ya. Dia bilang, dan dia sudah siapkan khotbah. Mereka sudah beritahu, Bu, ya, Ibu waktunya setengah jam. Jadi dia sudah siapkan. Dia sampai di sana, saudara, sampai di studio baru mereka kasih tahu ke dia, Ibu Pendeta, silakan Ibu Pendeta berkhotbah, tapi satu peringatannya, Ibu Pendeta, tidak boleh menyinggung agama lain. Mereka tidak beritahu dari awal, mereka beritahu waktu dia sudah ada di dalam studio, dan dia langsung, oke, ya. Tapi dengan Tuhan, cuma Engkau yang bisa menolong hamba-Mu. Mereka bilang, Ibu Pendeta mendapatkan kesempatan 30 menit untuk berkhotbah. 30 menit Ibu Pendeta harus menjawab pertanyaan dari para penonton. Roh Kudus bekerja. Ya, jadi dia pun berkhotbah. Ya. Selesai berkhotbah, pertanyaan pertama masuk. Nah, dia kan tidak boleh menyinggung. Tadi kan sudah perjanjian, tidak boleh menyinggung agama manapun. Nah, kalau agama manapun jangan pernah disinggung hatinya, apalagi agama mayoritas, jangan main-main. Tuh. Pertanyaan pertama. Dari tadi kami mendengar Ibu Pendeta bicara tentang kuasa nama Yesus. Ibu Pendeta punya pengalaman semua. Dengan nama Yesus, Ibu Pendeta sembuh, bahkan menyembuhkan yang lain. Sekarang pertanyaannya, Ibu Pendeta, apa kami boleh pakai nama yang lain selain nama Yesus? Kalau berdoa. Nah, ini kan pertanyaan yang dia tidak pernah siap. Dia tidak boleh menyinggung. Coba, dia kan tidak tahu kalau mereka akan tanya itu. Saudara lihat, dan dia bilang, bayangkan Roh Kudus bekerja. Saya langsung tahu jawabannya. Ini jawabannya. Dia bilang, maaf Pak, ya, saya tidak pernah punya pengalaman dengan nama lain. Saya cuma punya satu pengalaman dengan nama Yesus. Saya berdoa dengan nama Yesus, dan semua yang saya ingin seperti kehendak Tuhan itu pasti terjadi Pak. Jadi maaf, saya tidak tahu dengan pengalaman nama lain. Saya tidak tahu. Ya kan? Mereka tidak bisa marah. Loh, dia sudah lihat. Hah? Dan pertanyaan itu kan pertanyaan pertama. Tuh. Jadi dia langsung yakin pertanyaan-pertanyaan berikutnya pasti Roh Kudus memberitahu jawabannya. Oh, lihat. Ya. Jadi dia semakin yakin. Saya tidak tahu saudara. Kalau tidak salah terakhir saya nonton dia kan usianya sekarang waktu itu, ya, saya terakhir nonton dia 95 kalau tidak salah usianya. 95 itu tiap hari live. Hah? 95 saya. Dan bayangkan dia, ya, lalu dia bilang begini, dia punya kerinduan sebelum dia mati, dia akan ke Afghanistan. Ibu Pendeta ini, ya, nah, belum mati sampai sekarang. Ya, Sonin tahu dia sopi Afghanistan atau belum? Oh, yang jelas saudara bayangkan ini, ya, sampai sedahsyat itu Tuhan kalau mau bekerja. Jemaatnya sedikit, Ibu Pendeta itu, ya. Sementara Joyce Meyer yang terkenal, Joyce Meyer itu bertobat dalam tangan Ibu Pendeta itu. Joyce Meyer silakan, pengikutnya banyak loh, ribuan orang. Ibu Pendeta gerejanya saya lihat tahu saudara. Ya, mereka sering kalau dia live di gerejanya bukan cuma pendetanya yang di syuting. Ya, mereka punya kamera yang bagus jadi ya di syuting pendeta jemaatnya sedikit. Gerejanya lumayan besar ya, tapi jemaatnya sedikit. Lalu dia justru yang membuat pendeta besar bertobat.
Ini cara kerja Tuhan ya. Tuh saudara ya. Jangan pernah takut ya. Dia bercerita, ada satu lagi yang saya ingat. Dia bilang dia di pesawat ya. Dan dia duduk di samping ada anak muda. Cowok-cowok. No, dia kan so tua. Lalu dia bilang begini, loh waktu take off dia rasa Tuhan bilang di hati, apa kamu mesti bicara, bersaksi kepada anak muda itu. Loh dia bingung, oh Tuhan ini kan dia agak-agak tuh cowok, masa dia mau dengar pak kita? Tuh, kita kan so tua. Ibu-ibu kok ini cowok-cowok. Dapat dia juga tidak peduli kepada sekitar, cuek begitu kan. Anak muda pemodel. Anak muda yang ramah begitu kan. Ini kan bisa diajak ngobrol. Tapi kalau dia ini cuek dari pertama, duduk dan dia diam saja. Ibu pendeta ragu-ragu. Tapi Roh Kudus kuat sekali bilang, kamu mesti bicara. Dan dia bilang, saya buka dompet saya. Dan di dalam dompet saya itu ada kartu nama saya. Dia bilang kartu nama saya itu di belakang ada doa. Doa menerima Yesus. Di belakang kartu namanya. Dan dia Kore itu cowok. Dia bilang, saya punya doa ya. Ini kartu nama saya, ini di belakang ada doa. Ini anak muda begini. Bu, kamu tahu dari mana? Kalau dari tadi yang saya pikirkan, seandainya aku bisa berdoa. Oh Tuhan, Ada yang selesai dengar, oh Tuhan, tolong 4 orang. Kan? Coba kalau saudara belajar pelajaran teknik untuk menginjil, tidak ada itu pemahaman itu. Tidak ada cara itu. Itu cara yang salah. Tapi waktu Roh Kudus yang bekerja, lupakan teknik penginjilan. Saudara akan melakukan yang Roh Kudus suruh. Bu, kamu tahu dari mana? Dari tadi. Saya sampai rasanya mau menangis. Tahu enggak? Dia bilang, saya sedang ini mau ke Inggris atau mau kemana? Ya. Karena sepupu saya yang paling dekat dengan saya meninggal. Saya sangat sedih Bu. Saya dari tadi berpikir, aduh kok saya tidak bisa berdoa. Dia ingin tahu berdoa saudara, karena pernah masuk gereja, ingin tahu pokoknya. Jadi dia kata begini, oh Tuhan seandainya aku bisa berdoa. Ya, paling tidak hatiku jadi tenang. Kamu tahu dari mana? Kalau dari tadi saya pikir, bayangkan saudara. Jadi kan sudah, so masuk ini cerita toh. Dengan mudah, belum landing itu pesawat, ini anak muda. So berdoa terima Yesus. Bukan cuma diajar berdoa saja. Diajar untuk percaya dengan sungguh kepada Yesus. Penginjilan berhasil. Toh? Saudara mau tahu di mana? Coba. Rahasia kerajaan Allah. Waktu Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, siapa bilang saudara tidak bisa bicara? Ini yang mau panggil orang ibadah nih mau. Siapa mau panggil orang ibadah? Dia ini mau ibadah kok. Bagaimana bisa jadi saksi? Oh, bagaimana kok kita mau baca cerita tentang Tuhan? Kita kok ingin tahu? So itu kalau di ibadah taruh kira. Itu firman Tuhan. Lalu berdoa kalau mau kemana-mana. Sehingga Roh Kudus dapat menggunakanmu untuk menjadi saksi. Tuh. Kok saya mesti bicara seperti ini ya? Ada ibu yang saya tahu di Manado. Ini zaman dulu sudah. Dia bercerita bagaimana dia dimenangkan. Dia bukan Kristen. Bukan Kristen, lalu waktu itu zaman itu dia punya toko, entah itu tahun 80-an kayaknya. Toko ya dibilang sih lumayan besar.
dan tokonya tidak laku lagi. Tidak ada orang yang datang belanja. Tidak ada. Sementara ibu itu terlilit hutang. Ya. Jadi toko sudah tidak laku, ya, jualannya tidak laku, dan dia terlilit hutang. Dia bilang ada ibu yang selalu kalau dia pulang gereja dia pasti datang Pak kita di sini kong kasih tahu. Dia mulai cerita itu khotbah di gereja begini. Dia bilang biar kita nih mau dengar, pokoknya dia sudah datang dia baca cerita akan Pak kita. Itu di gereja ada apa-apa, ada khotbah aduh tadi nggak kok ditahu aduh tadi tuh khotbah begini. Dia bilang aduh sampai kita sebenarnya so pasti jali apa dia. Tuh. Tapi setiap kali dia datang. Nah ini, sekali waktu ini Ci yang punya toko, kan terlilit hutang dia. Dan kalau tidak salah besok jatuh tempo begitu. Jadi besok bisa saja disita tempatnya. Kalau itu besok sehari terakhir. Dan dia pun bingung ya. Aduh bagaimana ya. Sampai semua dekat hari terakhir saya tidak punya. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Tidak ada pertolongan. Dan tiba-tiba dia ingat. Temannya selalu bilang. Yesus sanggup. Temannya selalu datang kasih tahu pada orang. Pada dia. Itu khotbah bagian tentang Tuhan. Dia betul-betul bukan Kristen saudara. Nggak usah bilang DP agama, pokoknya dia bukan Kristen. Gitu. Nah saudara tahu tuh, dia Ci, kong dia bukan Kristen. Nah udah, saudara tahu. Oh. Kong, dia bilang, oh iya, kalau begitu, coba dong kita berdoa. Bilang Yesus kata sanggup. Bayangkan, dia duduk-duduk kong bilang, Yesus kalau sungguh engkau Tuhan, kalau begitu, tolonglah aku. Dia bilang, oh sudah, cuma itu kan yang dia tahu. Karena itu temannya yang saya tahu. Dia yang tidak percaya. Tapi karena dia so terlilit dengan persoalan, dia tidak punya jalan keluar yang lain selain. Nah ini Jo kalau begitu, coba Yesus, kalau engkau Tuhan, tolonglah aku. Dia bilang tahu enggak, malam-malam sebelum dia tertidur. Ya, yang tahu jam 10 malam atau semua tengah malam pokoknya. Tiba-tiba ada orang yang ketok pintu. Panggil DP nama. Oh, tapi tamangku teh. Dia bilang, waktu saya buka pintu, saya terkejut. Karena teman saya itu titipkan saya kantong plastik hitam. Kita titip ini nih, nanti tak ambil. Nanti datang ambil. Titip dulu. Loh, iya nanti datang ambil, pokoknya titip dulu. Nah sudah. Jadi DP tamang kan so pulang. Udah titip katanya, jadi dia taruh. DP besok masih pagi. Dia bilang temannya belum datang. Dia ingin tahu kan kalau tas itu kalau apa. Dia buka saudara tasnya. Dan dia terkejut. Itu kan zaman itu. Uang cash. Di dalam kantong plastik hitam itu isinya uang cash. Dan dia hitung. Berapa jumlah yang temannya taruh di situ. Ada kasih titip, bayangkan. Nanti kita datang ambil. Dia nggak bilang kalau tempo apa mau datang ambil. Nanti kita datang ambil, titip dulu. Bayangkan dia juga enggak tahu itu kalau alasannya apa. Tapi pokoknya titip. Dan saudara tahu enggak? Waktu dia hitung zaman itu 10 juta. Itu yang ada di dalam kantong itu isinya 10 juta. Dan utangnya 10 juta. Itu P utang 10 juta. Dia langsung, nah itu hari itu dari bank datang. Dia langsung kasih, dia begini. Zaman dulu kan teleponnya ada. Dia langsung kasih. Pak, dia biar sudah kantor orang Batamang nanti kalau dia datang kita bilang pada dia. Salah-salah, siapa suruh anak kasih tinggal, nggak belum datang ambil. Kita so perlu sekali. Kita langsung kasih. Pak itu dari bank datang. Jadi tertolong. Tuh, utangnya selesai. Tuh. Dan dia mulai percaya. Berarti itu kita berdoa kemarin. Berarti betul. Yesus kalau engkau sungguh adalah Tuhan.
tolonglah aku. Sudah tahu enggak? Dia langsung telepon temannya yang selalu datang. Hari Minggu tolong jemput akang pak kita. Kita mau masuk gereja. Hah? Saudara tahu? Kemudian dia mulai ke gereja. Dia mulai ke gereja. Ya. Lalu kira-kira 1 bulan kemudian baru temannya datang yang punya duit tadi. Temannya datang. Aduh dia bilang bagaimana anak kata kok baru datang sekarang. Kita ada pakai dulu nih ngana pedoi. Oh sudah enggak apa-apa. Hah? Enggak apa. DP Tamang bilang enggak apa-apa. Begini, boleh enggak kita ambil jongan apa barang ini? Hitung juta 10 juta, boleh enggak kita ambil ngana barang? DP barang kan enggak laku. Coba kok dengar baik-baik. Itu tokonya sudah tidak laku. Dia pakai uang temannya 10 juta. Sekarang DP Tamang datang, boleh enggak kita ambil seharga 10 juta? Oh, aduh iyo, ambil jo. Tuh mana tuh ngana suka? Loh enggak laku. Dan ini Tamang yang ada doi mau ambil. Jadi dia, soalnya enggak usah bayar. Bayar dengan barang yang tidak laku. Udah mengerti enggak? Yesus adalah Tuhan. So pernah enggak saudara bicara kepada orang lain kalau Yesus adalah Tuhan dan kau sangat percaya kepadanya? Saudara mau sekolah bagaimana itu? Ya, perlu sekolah apa? Untuk bilang Yesus adalah Tuhan, aku sangat percaya kepadanya. Tidak ada Tuhan yang lain, ya. Satu-satunya Tuhan dan Allah bagiku Yesus saja. Masa itu mau perlu sekolah apa? Yang perlu kamu sungguh-sungguh memperlakukan dia sebagai Tuhan. Maka kamu akan diberi kekuatan untuk kemudian menjadi saksi kepada yang lain. Bayangkan. Ya enggak pakai buku A, I, U, E, O. Itu ibu yang dia datang bicara pada dia. Cuma mengulang itu khotbah yang dia dengar tadi dengan caranya berarti. Ibu itu nyada khotbah. Dia mau datang kok cerita pada itu itu dia. Dan dia tidak pernah sangka dengan ceritanya kemudian membuat ada orang yang bertobat. Ya. Kemudian karena itu Cik so bertobat, suaminya bertobat, bahkan mertuanya bertobat. Mereka keluarga besar semua jadi Kristen. Kasih yang tobat saudara. Ya. Saudara susah soalnya tantu mau bicara. Kenapa? Karena kamu tidak pernah punya pengalaman khusus bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dalam hidupmu. Tuh. Jadi mau bicara apa? Yang ada pengalaman. Nah, saudara sendiri mengalami perubahan. Sudah aja saudara, oh kita dapat doa enggak? Aduh bayangkan, dulu kita rasa kita tidak mungkin bertobat. Aku tidak mungkin berubah. Bayangkan, Yesus luar biasa. Semua dosa yang tidak pernah bisa aku tinggalkan. Ternyata Tuhanku sanggup. Akan begitu saudara. Jadi berkat itu justru murah kalau cuma dapat doi itu murah. Oh, tapi waktu dia bisa merubah hidupmu. Yang ada doi saudara tapi cara hidupmu berubah. Oh, karaktermu berubah. Ya. Mulai dari pertama kali semua yang Tuhan bilang kamu tidak percaya. Yang penting kita masuk gereja. Semua yang bilang dari muka saudara mau dengar. Ada soalnya orang begitu. Dia masuk gereja terus. Tapi semua yang firman Tuhan bilang, tidak pernah merubah dia. Lalu saudara diberkati. Ya kasihan gitu ya, habis pikir. Apalagi kalau masuk gereja di sini. Lalu berkat cuma sama dengan uang, aduh kamu salah. Berkat cuma sama dengan apa? Kesehatan, salah. Berkat itu sama dengan keselamatan, itu berkat. Berkat sama dengan keselamatan itu apa? Harta yang menyelamatkan. Coba, harta yang menyelamatkan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah harta yang menyelamatkan. Yesaya pasal 30 coba lihat.
harta yang menyelamatkan. Takut akan Tuhan, betul ya? Oh, Yesaya 33. Oke. Lalu lihat ya, mari baca. 3. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Harta bukan emas dan permata. Harta itu apa? Takut akan Tuhan. Bukan tako pak komandan. Tako pak KPK. Bukan. Takut akan Tuhan. Tuh. Takut akan Tuhan membuat saudara tidak takut kepada KPK. Kenapa? Takut akan Tuhan akan membuat saudara, oh dia tahu ini kita pedoi. Ini bukan kita pedoi. Nah, gitu tuh. Itu tuh takut akan Tuhan. Jadi KPK mau justru bisa saja dia terpilih jadi ketua KPK. Gitu. Kenapa? Dia takut akan Tuhan. Dia tahu tuh mana dia punya, mana tuh bukan dia punya. Itu takut akan Tuhan. Itu harta benda Sion. Tuh. Hikmat dan pengetahuan itu tuh kekayaan yang menyelamatkan. Ya, kalau cuma punya uang, kamu belum kaya. Tuh. Kemarin hari apa tuh? Hari Jumat, saya ingat kita bahas tentang sampai di Bill Gates, lalu siapa? Elon Musk. Ya. Itu kalau saudara Google, mereka lebih memilih tidak usah beragama. Sekalipun katanya mereka tetap percaya kalau Tuhan itu ada, ya. Tapi ya, enggak usahlah serius-serius amat, toh. Yang penting kan orang ada doi. Nah, kalau saudara datang-datang di gereja, tapi pikiranmu cuma yang penting ada doi, ya berarti saudara sama dengan orang yang tidak masuk gereja. Nah, gitu saudara. Waktu kita diubahkan cara pikir kita, saudara-saudara betul-betul jadi berubah. Jadi berbeda saudara ya. Makanan tidak harus berlimpah-limpah. Tuh, cukup. Cukup tuh. Tuhan dah suruh minta cukup kok. Minta mesti ya, apa? Ikan 3 rupa. Sayur 2 rupa baru. Kong, samu dia cuma makan akang sadiki. DP sisa buang jo. Tuh, Tuhan kasih cukup. Loh, harusnya disyukuri. Itu kekayaan. Kekayaan di dalam Tuhan itu begitu. Kan khotbah begini saya bilang enggak laku. Tapi ini khotbah yang ada kita belajar. Ternyata kelimpahan yang dimaksud selalu ini limpah kekayaan rohanimu. Karena ini tuh kekayaan yang menyelamatkan. Daripada saudara kekayaanmu secara materi. Coba. Yang saya bilang ke saudara itu menurut Google. Oh. Kekayaan Bill Gates. Dulu dia Kristen kata. Ya, lama-lama karena dia kata so kaya. Tuh, ngapain dengan Tuhan? Itu. Kekayaan ternyata tidak menyelamatkan. Kalau kekayaanmu benda, materi. Tapi kalau kekayaanmu adalah kebenaran. Memiliki dia, raja di atas segala raja. Kau takuti, kau hormati, kau kasihi. Oh, itu kekayaan yang menyelamatkan. Tapi cuma punya doi. Cuma punya semua yang manusia mau. Itu tidak menyelamatkan. Tuh. Justru semakin hari semakin bertambah uangmu, tuh. Semakin nyaman dirimu, semakin kau meremehkan Tuhan. Jadi kekayaanmu tidak lagi menyelamatkan.
Justru memimpinmu kepada kebinasaan. Mengapa kemudian Yesus bilang, jangan bertuhankan dua. Tuh. Jangan bertuhankan Tuhan dan mamon, uang. Bayangkan, ternyata uang sungguh-sungguh bisa jadi Tuhan. Saudara lebih rela, lebih tidak takut untuk kehilangan Tuhan daripada kehilangan uang. Coba. Lihat ini. Ini kan bahaya. Saudara bukan, orang kan yang tidak kaya. Iya. Tapi kalau dalam hidupmu ternyata uang yang perintah, berarti memang Tuhan dalam hidupmu itu bukan Yesus. Tuhan dalam hidupmu, uang. Itu bukan nanti orang kaya, baru bisa diperintah oleh uang. Tuh, ya. Lihat toh, takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, pasti kau ibadah. Takut akan Tuhan, pasti kau ibadahnya sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan, pasti kau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Itu tuh takut. Nah itu harta benda Sion. Ya, kau akan dibuat bahagia justru karena memilikinya. Saudara tidak akan bantah waktu mendengar Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Masa lagi? Nah ini. Tapi orang yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Ya, yang takut akan Tuhan. Loh, dia langsung amin. Memang betul. Tuh. Miskin di hadapan Tuhan. Bukan miskin rohani ya saudara. Justru miskin di hadapan Tuhan. Ya. Kau akan apa? Memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Itu tuh miskin di hadapan Tuhan. Tuh. Kau menjadikan dia pengharapanmu. Tidak ada pengharapan di tempat yang lain. Kita pengharapan cuma Tuhan. Oh, ini miskin di hadapan Tuhan. Oh. Yang dia peduli bagaimana dia mendapatkan kekayaan rohani. Mau takut akan Tuhan, cara takut akan Tuhan bagaimana? Baca firman Tuhan dan hidupi takut akan Tuhan. Hasilnya itu, ya. Baca firman Tuhan, ada iman. Toh? Iman itu apa? Percaya Tuhan itu ada. Waktu percaya Tuhan itu ada, kalau kepercayaanmu sungguh-sungguh ya, imanmu sungguh-sungguh. Kau percaya Tuhan itu ada, kamu pasti takut akan Tuhan. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Siapa di sini ya? Kalau mau tidur, dia taruh api di koi, dia pasang untuk kompor, taruh di bawah koi, ada? Coba. Takut ya, jangan berdekat itu api. Kayak api, mau angus. Nah itu. Allah adalah api yang menghanguskan. Nah berapa banyak orang. Bahkan di dalam ibadah dia nyata takut Tuhan. Saudara lihat ini tak? Waktu orang sungguh-sungguh memiliki iman. Saudara tahu saudara ada di dalam rumah Tuhan. Dia sementara bicara pandang enteng. Tidur. Boro-boro dengar-dengaran. Jadi dia mau tahan DP mata, nggak sanggup. Coba kok saudara. Sangat meremehkan Tuhan. Saya lihat ini gejala terjadi di mana-mana. Dan betapa takutnya saya juga jadi begitu. Oh Tuhan kasih yang jangan sampai. Ya, kita ajar-ajar orang kong kita sendiri. Nyana tako kok teh. Ini lagi satu. Tadi kok sudah Pak ingat pakai vanity, Maria mau pakai. Ada tuh? Sekali lagi saudara. Saudara mau cari kekayaan yang mana? Hati-hati saudara. Kalau ternyata hidupmu diatur oleh kekayaan duniawi. Tanpa sadar saudara,
tuntut hal-hal yang bersifat materi saja kepada Tuhan. Saudaranya nak minta, Tuhan berikan padaku roh takut akan Tuhan. Roh menghormati Tuhan. Merindukan Tuhan. Hah? Sama yang tadi, apa? Bukan cuma bagaimana kalau dia datang hari ini. Kapannya nak ganti tuh hati. Tuhan, mengapa tidak datang hari ini? Datanglah hari ini Tuhan. Aku rindu berjumpa denganmu. Aku rindu pergi denganmu. Ini kan. Bagi hati. Dosa sekarang. Kalau orang sekarang kan itu kata kutuk. Bagaimana itu kutuk? Masa mau pikirin Tuhan kok kutuk sih? Bagaimana sih kamu? Ini pemahaman masa kini betul-betul. Menyimpang. Bahkan berbelok jauh dari kebenaran. Orang mesti bersyukur kita memiliki kebenaran yang tertulis. Bayangkan kalau kebenaran yang tertulis ini kamu tidak cinta. Jadi kalau semua bahotbah dia semua pasti menyanyi Jokwa. Setelah menyanyi dia tidak sungguh-sungguh dari belum saat yang terpenting nanti. Saat yang terpenting. Nanti orang kong semua dengar ini. Bahotbah ini. Saya baru lihat ada video kemarin. Ya, pendeta tua. Dia bilang, ya khotbah sudah mau dimulai. Saudara-saudara yang mau tidur silakan tidur. Dia bilang, yang mau tidur silakan tidur. Yang penting kalau sudah jam kolekte kamu buka mata ya. Itu kan memang sekaligus itu menyinggung. Itu baru dapat ingat ini. Harusnya tadi begitu. Ya. Semua khotbah ini yang mau tidur dipersilakan tidur. Mar kalau sesaat derma bangun nih. Sudah suka tuh begitu tuh. Orang semua nyanyi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Waktu khotbah enggak usah beri yang baik, tidur. Oh semua amin. Iya. Itu orang semua kasih persembahan. Tuh, kasih yang terbaik. Enggak, Tuhan enggak cari itu engkau bedoi. Yang kan saudara ya. Orang semakin sadar akan Tuhan. Dia semakin sadar. Aduh, kau tidak pernah bisa bayar Tuhan. Enggak pernah. Tuh, tadi orang lagu pertama tuh. Bayangkan saudara tuh tadi. Ya. Itu lagu yang saya siapkan tadi beda. Loh, tadi waktu semua mulai. Loh, kenapa nih lagu solaing di hati? Jadi terpaksa kita cari DP kunci. Karena tidak disiapkan. Tuh, tadi orang lagu pertama. Betapa hatiku berterima kasih. Hanya ini yang aku punya. Seluruh hidupku. Orang kok yang kali baku beda. Seluruh hidup bukan berarti seluruh dompet. Padahal yang namanya seluruh hidup ya semua. Ini kan karena salah pengertian jadi salah semua. Tuh. Ternyata waktu orang itu sakit, loh semua rumah jual, tanah jual, oto jual, semua dia jual supaya dia tak tambah DP napas. Berarti hidup menurut dia cuma ketika jantung masih berdetak, itu hidup. Padahal hidup menurut pandangan Alkitab, orang yang hidup sesuai dengan kebenarannya. Maka entah kita hidup di bumi ini atau hari ini juga kita pulang kepada Tuhan. Itu hidup. Hidup bukan nanti di sini. Hidup tuh mencari dapat doi. Itu bukan hidup. Bayangkan Yesus bilang. Ini perkataan Yesus. Akulah hidup. Datang kepada aku maka aku akan memberimu air hidup. Kenapa dia bilang orang mati? Bukankah Yesus sedang berkhotbah di hadapan orang-orang yang berpikir bahwa mereka hidup? Karena orang mati pendeta. Dikubur tuh orang mati. Engkau bilang. Tapi kalau saudara lihat Alkitab.
Siapa orang mati? Sana ada Bapak Jalang, tapi dia lupa Tuhan, dia orang mati. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang. Itu perkataan Yesus. Perjanjian baru, perjanjian lama juga banyak. Tuh. Amos berapa? Ya. Carilah Tuhan maka kamu hidup. Udah suruh cari pas apa? Pak orang mati. Orang itu berpikir, bikin susah kalau mau masuk gereja le. Bikin habis waktu. Orang itu berpikir dia hidup kok. Mati itu sana, kalau sudah di kamar mayat baru itu mati. Lihat, ini cara pandang manusia. Cara pandang Alkitab sangat berbeda dari cara pandang manusia. Semua saudara so tahu toh, tapi tidak apa-apa karena diingatkan saya mesti bilang ulang. Waktu itu terjadi pada saya kanker. Toh, siapa yang minta hidup? Tidak. Benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan dan membiarkan Dia membawa saya pulang. Siapa mau pisangka kalau mau hidup sampai sekarang? Bayangkan ini kan berarti 18 tahun 18 tahun 1 bulan. Apa? Dari peristiwa yang terjadi. Siapa yang sangka? Karena dari dulu saya membangun hati dan cara pandang saya mesti selaras dengan cara pikir Alkitab. Dialah hidup, Dia hidup di dalamku. Entah hidup di dalam dunia ini atau sudah pergi dengannya. Apa? Itu lagu yang baru saja saya nyanyi-nyanyi. Apa? Deep in my heart. Ya. Di dalam hatiku aku tahu satu. Dunia ini bukan rumahku. Sana rumahku. Maka hidup. Hidup itu bukan cuma nanti hidup di sini. Hidup di dalam tubuh ini baru itu hidup. Kamu salah. Justru ketika kita terlepas dari hidup ini, dari tubuh ini. Dan kita pergi kepadanya. Itulah hidup. Maka kamu tidak pernah takut. Orang bilang, jadi semua mati ngone. Orangnya tidak mati kasihan. Orangnya tidak mati. Orang cuma pindah rumah. Pulang ke rumah yang sesungguhnya. Begitu saudara. Orangnya tidak mati. Baca Alkitab. Coba lihat perkataan Yesus. Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ayat berapa itu? Apa? Dia akan hidup selama-lamanya. Mana itu? Yohanes 8. Itu perkataan Yesus saudara. Firmanku ada di dalammu. Loh kamu hidup selama-lamanya. Kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mengalami maut. Bagaimana berkata-kata situ? Tuh. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Barang siapa menuruti firmanku. Siapa taati firmanku. Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini kalau saudara baca terjemahan yang lain. Ia tidak akan mengalami kematian. Jadi ini bukan cuma nanti binasa di neraka. Dia tidak akan mengalami kematian. Nah, lalu makanya mereka bilang. Kalau begitu kau menyamakan dirimu dengan siapa? Orang Yahudi. Bilang Pak Yesus. Tahu? Abraham sudah mati. Semua nabi sudah mati. Lalu dengan siapa kau menyamakan dirimu? Nah, itu tuh. Jadi kalau saudara lewat kita, ternyata itu yang semati. Itu pendeta-pendeta sakti-sakti semati semua. Kong siapa ini pendeta ini dia bilang. Makanya saudara, artinya kamu tidak tahu firman Tuhan. Kamu belum mengenal Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan tahu firman-Nya, maka saudara akan tahu. Ternyata sungguh orang yang taati firman-Nya, yang hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam dia, sungguh tidak pernah akan mengalami kematian. Orang apa? Off di dunia, so on di alam yang baru.
Gimana sih? Jadi mati? Ya nak mati. Tuh? Yang masih hidup secara fisik akan menguburkan mayatmu. Tuh? Tapi kamu sendiri, kamu tidak mati. Itu siapa yang bilang? Yesus yang bilang, ini khotbah Yesus ya saudara. Saya cuma mengutip khotbah Yesus. Ini bukan khotbah pendeta Rona. Ini khotbah Yesus. Coba di bahasa Inggris deh. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying. Nah, kalau di sini dia pakai kata, kalau di situ kan tulis tadi, siapa yang menuruti firmanku. Kalau di sini, kalau orang itu, jika seseorang memelihara perkataanku. Tuh, kalau orang langsung menuruti firman. Kalau ini memelihara perkataanku. If a man keep my saying, he shall never see death. Tuh. Dia tidak pernah akan melihat kematian. Berbahagialah saudara yang sungguh-sungguh pegang firman Tuhan. Kamu tidak akan mati. Pada hari yang orang sebut hari matimu, kau tidak pernah tahu tentang itu. Kita pulang kepadanya. Dunia ditinggalkan selamanya. Kenapa? Dunia bukan rumahku. Orang belajar bagaimana hidup 100 tahun. Bagaimana hidup 100 tahun lebih. Ya lupa. Kalau hidup di dalam firman-Nya, kau tidak pernah akan melihat kematian. Mengapa kau tidak takut kepada Tuhan? Mengapa kau tidak hidupi firman Tuhan itu? Saat ini kau akan melihat. Sungguh hidup kekal itu ada di dalamku. Rekialah mata kaya